Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal munafikun walau karihal musyrikun wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita sebagai umat Islam perlu belajar dari sejarah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswah dan panutan kita di dalam menjalankan nilai-nilai Islam ini telah memberikan pondasi yang sangat utuh dan kuat. Sejarah telah membimbing kita kepada apa yang disebut dengan Islam. Al-Quran memberikan norma-norma yang utuh kepada kita. Al-Quran memberikan batasan-batasan yang jelas kepada kita dan prim dalam kehidupan kita. Sedangkan Rasulullah telah memberikan contoh-contoh yang nyata. Ada satu kisah yang sangat memilukan kepada kita. Ini perlu menjadi pembelajaran bagi kita. Kisah kekalahan perang Rasulullah di perang Uhud. Uhud adalah salah satu bukit yang berada di Madinah. Terlihat dari Masjid Nabawi sangat jelas. Di situ pernah tercatat catatan yang pedih. Kita mengalami kekalahan. Bahkan paman Rasulullah sendiri, Asy-Syayyid Hamdah, wafat di dalam pertempuran tersebut. Kenapa demikian? Kekalahan itu ternyata karena umat Islam, orang-orang yang ikut berperang di situ, ada yang tidak taat, ada yang tidak tunduk terhadap perintah yang diberikan oleh Rasulullah. Ini sangat jelas sekali. Seharusnya semua mujahid, semua tentara Islam, semua yang ikut berperang di situ harus mengikuti strategi-strategi yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah. Karena ada sebagian kaum musyrikin yang ikut berperang di situ, dia melanggar apa yang diberikan oleh Rasulullah. Perang sesungguhnya sudah dimenangkan oleh Rasulullah. Karena kaum kafirin Quraisy telah berhasil dipukul mundur. Tetapi dalam perang, ketika perang itu belum utuh, strategi perang masih berlaku. Melihat kemunduran orang-orang kafir Quraisy yang seolah-olah seperti kalah pada saat itu, meninggalkan harta benda yang begitu banyak. Ada sebagian pasukan panah yang pada waktu itu ditugaskan untuk tidak turun menuruni bukit yang ada di Uhud itu. Ternyata dia tergoda oleh kekayaan yang begitu berlimpah. Akhirnya dia turun. Di sisi lain ternyata pasukan Quraisy ini berputar mengelilingi bukit. Lantas dia mengepung pasukan kaum muslim yang turun berebut untuk mengambil harta peninggalan perang itu sendiri. Akhirnya kekalahan di situ terjadi. Hikmah dari perang itu adalah bahwa ketaatan kepada Rasulullah, ketaatan kepada Allah ini menjadi satu ketaatan yang mutlak. Strategi yang sudah dimatangkan sekalipun, ketika ada orang yang tidak konsisten dan ada orang yang tidak komitmen di dalamnya, maka ini akan merubah semua keadaan. Maka Allah di dalam Al-Quran mengatakan, Ati'ullaha wa ati'ur rasuli wa ulil amri minkum. Demikian, semoga umat Islam hari ini dapat mengambil hikmah dan pembelajarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.